Salah satu peran penting dari Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian adalah memfasilitasi kerjasama bidang pertanian antara unit-unit teknis lingkup Kementerian Pertanian dengan berbagai negara dan lembaga mitra. Ada 3 aspek penting yang menjadi prioritas kegiatan kita. Satu adalah fasilitasi kerjasama teknis dan investasi yang diarahkan untuk menghasilkan model-model pembangunan pertanian yang nantinya dapat direplikasi dan di-scaling up dengan pendanaan-pendanaan baik itu dari APBN maupun dana pinjaman dari lembaga asing. Kemudian yang kedua adalah fasilitasi akses pasar untuk mendorong akses pasar komoditas pertanian Indonesia ke berbagai negara. Dan yang terakhir adalah mendorong peran Indonesia di dalam kerjasama Selatan-Selatan melalui pemberian bantuan ke berbagai negara mitra yang tingkat pembangunannya di bawah Indonesia. Nah, kerjasama dengan ASEAR ini merupakan salah satu model kerjasama dalam rangka mobilisasi bantuan teknis dan investasi. Nah, di sini kerjasama ASEAR diharapkan bisa menghasilkan model untuk penyediaan pakan dalam rangka mendorong salah satu target pembangunan pertanian Indonesia untuk swasembada daging sapi. Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan alam yang tidak pernah ada habisnya. Dengan kekayaan tersebut, tidak heran jika terdapat kurang lebih 25.000 jenis flora di Indonesia. Jumlah tersebut mencakup lebih dari 10% jumlah total flora yang ada di dunia. Salah satunya adalah pohon gamal atau Gliricidae sepium. Gamal merupakan tanaman multiguna yang paling banyak kedua dibudidayakan setelah pohon lamtoro. Pohon gamal berukuran kecil sampai sedang, dengan tinggi sekitar 10 sampai dengan 12 meter, daun bersirip ganjil, panjang sekitar 30 cm, helai daun 5 sampai dengan 20 cm, berbentuk oval sampai bulat. Tanaman ini dapat digunakan untuk mereklamasi lahan yang gundul atau tanah yang ditumbuhi alang-alang rapat. Pohon Gliricidae banyak ditemui di Indonesia, salah satunya di Hutan Pendidikan Wanagama. Hutan Wanagama ini terletak di Kecamatan Patuk dan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daun gamal sangat membantu peternak di kala musim panas datang. Panasnya terik matahari mematikan rumput-rumput untuk pakan sapi tumbuh berkembang. Tetapi daun gamal dapat bertahan di segala musim. Itulah mengapa daun Gliricidae diandalkan oleh peternak sebagai pengganti rumput dari masa ke masa. ASEAR bekerja sama dengan Kementerian Pertanian merumuskan prioritas-prioritas penelitian dan implementasi program serta proyek-proyek hibah khususnya di Badan Litbang Pertanian. Melalui proyek hibah bantuan ASEAR, Profitable Feeding Strategies for Smallholder Cattle di Badan Litbang, peneliti BPTP Yogyakarta yang dipimpin oleh Profesor Dr. Insinyur Gunawan menemukan ide untuk mengembangkan pohon Gliricidae sebagai bahan unggul untuk pakan ternak sapi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Sedang apa, Prof, di sini? Ini sedang meneliti, jadi ini ada daun gamal yang bisa untuk pakan sapi, tapi masih terbatas dipakainya karena palatabilitasnya rendah. Maka kita berupaya dari lembaga penelitian di Kementerian Pertanian ini untuk mengolah bagaimana daun gamal ini bisa digunakan. Nah, memang ini kalau kita olah dengan teknologi sederhana saja, misalnya kita buat tepung, itu bisa digunakan untuk sapi lebih banyak. Kemudian dicampur konsentrat, dikasih ke sapi, itu manfaatnya lebih banyak. Apalagi kalau bisa kita olah menjadi pelet. Nah, teknologi sederhana ini kalau misalnya nanti di desa lain juga ada yang mempunyai tanaman ini, maka bisa dikembangkan oleh desa itu juga, sehingga lebih bermanfaat lagi. Sehingga ini menjadi sumber protein, pakan sumber protein yang kalau dicampur dengan bahan sumber energi saja, itu menjadi lebih manfaat untuk sapi. Tujuan penelitian ini adalah menemukan pakan konsentrat sapi yang menguntungkan bagi peternak dengan memanfaatkan daun gamal dalam pakan konsentrat.
Saya selaku petani itu membuat tepung Lirisdi. Caranya kita ke hutan Wanagama, ngambil daun Lirisdi yang masih hijau-hijau tadi, kita bawa pulang. Yang sebagian kita kasihkan langsung pada ternak saya, ternak sapi. Yang sebagian kita keringkan. Setelah kita kering, langsung kita buat yaitu tepung Lirisdi, kita giling. Habis itu kita campur dengan tepung gaplek sama kleci atau kulit kedelai. Akhirnya kita menjadi yaitu konsentrat. Komposisi konsentrat terdiri atas 50% gaplek, 25% daun gamal, dan 25% kulit kedelai. Ketiga bahan tersebut dicampur dengan merata. Lalu dimasukkan ke dalam kemasan yang sudah disediakan dan segera diantar ke koperasi. BPTB Yogyakarta, Badan Litbang Pertanian pada proyek hibah ini juga telah melibatkan Balai Penelitian Teknologi Bahan Alami BPTB Alipi mulai tahun 2019. Proses pembuatan pelet dalam kegiatan ini meliputi mempersiapkan bahan-bahan baku yang diperlukan seperti tepung daun gamal 25%, tepung kulit kedelai atau kleci 25%, tepung gaplek singkong 50%. Selanjutnya, seluruh bahan yang telah ditimbang dan dipremiksi lalu dimasukkan satu persatu ke dalam mixer. Setelah seluruh bahan tertuang dalam silo, dilanjutkan dengan pengoperasian mesin pelet. Kapasitas mesin untuk bahan baku pakan sapi berserat tinggi ini adalah 80 sampai dengan 100 kg per jam. Pelet yang dihasilkan ditata satu lapis pada setiap tray. Pada proses pengeringan pelet dari kadar air 40 sampai dengan 50%, diturunkan menjadi tersisa 10 sampai dengan 12% menggunakan ruang pengering dan bantuan matahari. Dalam mengetahui kualitas pakan, kita melakukan beberapa tes atau beberapa percobaan. Yang pertama yang dilakukan adalah menganalisa zat-zat nutrisi yang ada di dalam pakan. Kita melakukan analisa proksimat, juga kita melakukan analisa kandungan anti nutrisi, yaitu aflatoksin. Nah, untuk lebih jauh lagi kita juga melakukan evaluasi pakan dalam bentuk pengukuran produksi gas secara in vitro. Jadi pelet yang dibuat berdasarkan formulasi dari rekan-rekan dari BPTP, kita melakukan 3 hal tersebut di LIPI. Gliriside ini merupakan sumber protein yang alami berasal dari tumbuhan. Materi dari gliriside ini itu akan kita mix, kita campurkan menjadi satu bahan yang kompak yang mengandung keunggulan dari gliriside, tetapi ternak juga lebih dapat memakan dan memiliki komposisi yang dikandung dengan lebih bagus. Kami dari Departemen Sosial Ekonomi Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan BPTP Yogyakarta dengan mitra dari Asiar melakukan penelitian atau kegiatan pengembangan peternakan di Desa Banaran dan Meleberan. Dari hasil kegiatan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa
kegiatan yang selama ini kita lakukan bermitra dengan petani peternak di sini secara ekonomi sangat menghasilkan atau bisa dikatakan sangat menguntungkan. Secara umum, baik ditinjau dari sisi teknis maupun ekonomi, ada hal lain juga yang sangat mengembirakan, yaitu mulai tumbuhnya koperasi. Koperasi ini ke depan kita arahkan sebagai next user dari kegiatan kita, di mana dengan koperasi ini akan menjadi wadah untuk pengembangan hasil-hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Peternak sapi potong di lokasi penelitian tergabung dalam kelompok tani Andi Mulyo di Desa Bleberan. Saya sebagai Ketua Kelompok Ternak Andini Mulyo Sawan 1 Bleberan Playen Kabupaten Gunung Kidul sebagai pengguna produk dari konsentrat kelompok koperasi Manunggal Margo Andini, kami beserta kelompok merasakan dengan menggunakan konsentrat tersebut, sapi-sapi yang kami pelihara menampakkan peningkatan berat badan yang signifikan dan juga sapi terlihat lebih cepat gemuk. Harapan ke depan kolaborasi dengan ASIAR, dengan Kementerian Pertanian, Lembaga Riset Badan Litbang Pertanian melalui Balai Pengujian Teknologi Pertanian Yogyakarta dapat dikembangkan untuk bisa menghasilkan bahan pakan yang efisien berbasis gliriside yang diolah menjadi tepung, jadi pelet, jadi pakan konsentrat dengan efisiensi sehingga mampu meningkatkan produktivitas daging untuk mencukupi regional Yogyakarta, nasional, dan mitra kolaborasi di tingkat internasional. Optimis, gliriside untuk penganan sapi potong menjadi target ekspor. Sebagai awal dari swasembada daging sapi yang merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2026. Program kerjasama dengan ASIAR, kita untuk yang di Jogja ini kita arahkan secara khusus untuk mendorong salah satu target pembangunan pertanian, yaitu mencapai swasembada daging sapi. Nah, salah satu komponen penting untuk mendorong swasembada adalah penyediaan pakan. Nah, pakan tentu saja kalau di daerah harus menggunakan sumber daya alam yang memang sudah tersedia di lapangan. Nah, sehingga kita bisa meningkatkan nilai tambah dari local resources yang dimiliki di masing-masing daerah. Nah, peran ASIAR sangat baik di sini. Bagaimana bisa mengintroduksikan simple teknologi kepada petani untuk memanfaatkan tadi sumber-sumber daya lokal yang sudah tersedia. Mengacu pada keberhasilan yang dicapai oleh proyek ini, kami di Biro Kerjasama Luar Negeri sangat optimis ke depan dapat berkontribusi secara nyata untuk pembangunan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern. Thank you.